Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kita teruskan kembali kajian Fathul Qarib malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asyrafi dari amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iku fasal suci fi ahkami syuf'atin dalam neraka pira-pira hukum syuf'ah. Kalau dalam bahasa kitab syuf'ah itu diberi makna ngejogi rego, ngejogi rego. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu akuisisi, mengambil secara paksa. Jadi ada dua orang bersekutu dalam satu mal, satu harta, kemudian salah satu itu menjual pada orang lain, tidak seizin orang yang satunya lagi. Oleh karena orang yang satunya ini boleh mengambil alih barang ini dengan mengganti harga yang dijual, itu namanya syuf'ah. Dulu kan pasalnya kan pertama mulai dari syirkah, setelah syirkah ada kalau nggak salah hawakalah, ariyah, shop, maka kemudian syuf'ah masuk di dalamnya. Ini gandengannya dengan syirkah sebenarnya. Wahia utawi syuf'ah bisukunil fa'i kelawan sukune fa'. Wa ba'dul fuqaha'i utawi sebagiane ahli fikih iku yadumuha dhammah sebab ba'dul fuqaha fa'. Ada yang syuf'ah, ada yang syufu'ah. Sebagian pakai sukun syuf'ah, sebagian yang lain pakai dhammah syufu'ah. Wa maknaha utawi maknane syuf'ah lughatan ing dalam lughate iku ad-dhammu makna kumpul. Secara lughat syuf'ah itu artinya kumpul. Wa syar'an utawi syuf'ah ing dalam syariate iku haqqu tamallukin, hak memiliki. Cara syar'i yang dimaksud syuf'ah itu hak memiliki qahriyin kang bangsa paksa. Memiliki secara paksa. Jadi otoritatif. Hak kepemilikan akuisisi secara paksa. Yasbutu kang tetep apa hakut tamalluk lisyariki kadue syarik, kadue wong kang sekuton. Bagi orang yang bekerja sama, milik aset bersama. Lisyariki kadue wong sekuton al-qadimi kang dingin yang dahulu, ala syariki ngatasé syarik al-hadisi kang hadis kang anyar. Bisa babis syirkati kelawan sebab anane syirkah, dengan sebab adanya syirkah sekuton kerjasama. Bila iwadi kelawan liru, dengan adanya ganti rugi. Alladzi mulika kang den miliki apa masfu, barang yang yang di syirkah sebenarnya ini masfu itu barang yang disyuf'ai. Bihi kelawan iwad. Jadi syarik hadis atau contohnya dua orang bersekutu nih, dua orang memiliki satu tempat dimiliki dua orang. Kemudian kepemilikan salah satunya, katakan ini rumah. Kepemilikan salah satu rumah itu aset harga 100 juta, dibeli dua orang dengan 50-50. Maka kemudian ternyata bagian 50 ini dijual oleh orang ini yang memiliki kepada orang lain. Maka si B ini boleh syuf'ah, boleh mengambil haknya untuk mengganti uang yang dijual yang 50 itu yang pada orang baru itu untuk menjadi milik dia sendiri. Itu boleh seperti itu. Karena memang syirkah ini akan syuf'ah akuisisi secara paksa. Karena memang miliknya, kecuali kemudian ketika menjual itu dengan kesepakatan-kesepakatan.
Tapi ini tidak bisa diperlakukan kalau di dalam ekonomi modern seperti di bursa saham dan sebagainya. Untuk saham itu boleh diganti tanpa sepengetahuan dari kepemilikan mayoritas itu biasanya karena masuk di bursa. Kalau ini ya yang sederhananya ya seperti itu. Orang patungan beli kos-kosan, di mana dua orang patungan 100 jutaan, akhirnya 200 juta, dapat kos-kosan bangunan yang 5 kamar katakan. Kita bekerja sama, ternyata salah satu itu punya kepentingan uang mendadak katakan, kemudian dijual asetnya yang miliknya. Kamu mau nggak beli aset saya? Itu saya punya aset 50% di rumah itu. Saya jual ke kamu. Dijual lah. Setelah dijual, teman satunya itu tahu, loh kok dijual? Udah dibeli aja sama saya ini, karena ini milik saya juga. Nah, ini namanya syuf'ah, akuisisi, dipaksa. Lu nggak boleh, saya kan udah ganti itu, nggak bisa. Jadi ini kohri itu artinya memaksa. Wa syuri'at lan den lakokake apa syuf'ah lidaf'il dorori krono nolak bahaya. Syuf'ah ini diberlakukan karena daf'il doror. Dalam kaidah fikih itu la dororo wala diroro. Tidak boleh ada yang membahayakan, merugikan, dan tidak boleh ada yang dirugikan. Wa syuf'atu ta syuf'ah iku wajibatun wajib. Aisabitatun tegasnya tetap syuf'ah itu bisa hak itu menjadi tetap lisyariki kedua syarik, kedua orang yang bersekutu bil khiltati kelawan campur. Khiltati syuyu'i tegasnya campuran kang sumarambah. Satu aset dimiliki berdua. Nah, itu namanya khiltul syuyu'. Duna khiltatil jiwari dudu campur tetanggan. Kalau hanya terpisah secara jelas, katakan gini, rumahnya kos-kosan ada kontrakan, katakan satu kontrakan 10 kamar, satu kontrakan lagi 10 kamar lagi, itu jejer, benar-benar jejer bertetangga. Ini namanya bukan khultul syuyuh tapi khultul jiwar. Fala syuf'ata mengora syuf'ah iku mawjud li jarid dari kadue wong nanggane omah. Kalau hanya rumahnya berdekatan atau tanahnya berdampingan, itu bukan kategori khultul syuyuh. Artinya enggak boleh syuf'ah. Mulasikon ikut tetemu karena ono pojar atau ghairahu atau orang mulasikon. Baik itu benar-benar nempel ataupun tidak. Artinya tetap tidak boleh syuf'ah kalau hanya jiwar. Yang boleh syuf'ah itu kalau benar-benar khiltatus syuyuh, yang benar-benar campur, yang tidak bisa dibedakan mana miliknya dan mana milik temannya. Wa inna ma tathbutu lana ing pestina tetap asyuf'atu syuf'ah. Jadi bolehnya syuf'ah fima ing dalam barang yang qasimu kang kebagi apa mak. Bolehnya syuf'ah itu di dalam sesuatu yang bisa dibagi. Ayak kebalu tegese nrimo apa mak al qismata ing den bagi. Jadi sesuatu yang bisa dibagi. Du nama dudu barang layung kosamu kang ora bisa den bagi, kang ora nrimo den bagi apa mak. Kahamamin koyo padusan anget sohirin kang cilik. Seperti kamar mandi kecil itu yang tidak bisa dibagi, maka tidak boleh untuk kemudian disyuf'ah, karena memang syuf'ah itu tetap bagi sesuatu yang bisa dibagi. Kalau yang tidak bisa dibagi ya tidak. Kalau syuf'atan mengkorana syuf'iku mawjud fihi dalam hamam syaghir. Kain amkana menglamun tokongang, maksudnya lamun to bisa apa ing kisamuhu bagi mustarak, sesuatu yang disebut itu bisa untuk dibagi. Kahamamin koyo hamam kabirin kang gede, seperti kamar mandi yang besar. Mungkin apa jakluhun dadekake hamama ini ing dadi dua hamam. Jadi kalau mungkin untuk dibagi seperti kamar mandi besar yang mungkin untuk dijadikan dua, butuh mongko tetap apa syuf'atu syuf'ah fihi dalam
hamam kabir. Jadi kalau sesuatu yang mungkin untuk dibagi itu bisa ada hak untuk syuf'ah. Tapi kalau yang tidak bisa dibagi, tidak, seperti kamar mandi kecil ketika dibagi malah jadinya tidak kamar mandi, malah jadi lubang kecil umpamanya, maka tidak sah untuk syuf'ah. Jadi bisanya adanya syuf'ah itu dengan sesuatu, catatannya sesuatu itu bisa dibagi. Kalau itu berupa kamar, kamar itu bisa dibagi, dan ketika dibagi itu masih wujudnya kamar. Kalau dibagi dua sudah bukan kamar lagi, untuk tidur satu orang aja nggak cukup, berarti tidak bisa syuf'ah. Wa syuf'atu tawi syuf'ah iku sabitatun, tetap aidur halimali. Syuf'ah juga bisa terjadi fikul lima dalam saben-saben barang, dalam setiap sesuatu lah yang puluh kang ora bisa ngalih apa mak minal arti saking bumi. Ghairil mauqufati kang ora den waqafake wal muhtaqirati lan den sewake. Jadi syuf'ah itu juga bisa terjadi di dalam sesuatu yang tidak bisa dipindah-pindah dari bumi. Contohnya kal aqari kaya pekarangan tanah katakan. Wa ghairihi lan liyane akar. Tanah, sawah yang tidak bisa dipindah-pindah. Sawah di sana nggak bisa dipindah ke sini, nggak bisa. Sawahnya yang dipindah nggak bisa, kecuali sana jual pindah sini untuk beli sini, itu beda lagi. Artinya tanah itu tidak bisa dipindah-pindah di sana, ya tetap selamanya di sana. Minal binai, bayarnya saking bangunan. Ini contoh yang minal ardi kal akor, minal yang tidak bisa dipindah-pindah. Minal binai saking bangunan, wasda jari wiwitan. Tabaan karena anut lil ardi maring bumi. Wa inna ma ya'khudhu mesti ning ngalap sapa asy-syafi'u wong kang syuf'ah syiksal akari ing separone pekarangan bisa mani kelawan rega dengan harga alladzi waqa'a kang tumibo alaihi ngatasé saman apa al-bai'u dol tinuku. Jadi orang yang mengakuisisi itu boleh mengambil bagian yang diakuisisi itu separuh dari pekarangan katakan dengan harga di mana orang itu tadi menjual. Kalau syarik qadim itu menjual, orang yang memiliki bagian ini menjual ke orang lain itu katakan 250 juta, maka orang ini mengganti rugi 250 juta pula. Ya. Tidak boleh kemudian orang yang mengerti, enggak ini harus 300, kalau 300 ya boleh, kalau 250 ya jangan. Nggak bisa, harus sesuai, dan itu dipaksa. Karena memang akuisisi, karena memang itu hak miliknya. Dan secara hukum ini orang yang syafi ini nggak tahu bagiannya dia itu di mana, karena memang hal shoyu percampurannya itu benar-benar dia punya kemungkinan memiliki yang dijual itu tadi, kemungkinan juga memiliki yang masih yang belum terjual. Paingkana mongkolamonto ono apa samun rego iku mislian bongso. Paingkana mongkolamonto ono apa samun rego iku mislian bongso misil. Kahabin kaya wiji wanuktin lan nukut. Akhodahu mongko ngalap sopo syafi bimislihi. Akhodahu mongko ngalap sopo syafi ing syaksol akar, itu syaksol akar bimislihi kelawan sepadane saman. Kalau memang harganya itu, kalau di sini ya rupiah katakan, maka ambil dengan harga yang tadi dikeluarkan. Au mutaqawaman, atau harga atau mutakawam ka'abdin kaya hamba atau bin lan pakaian. Akhodahu mongko ngalap sopo syafi' ing bagiannya biqimatihi kelawan regane saman. Yaumal bai'i dalam dinane dol tinuku. Jadi kalau memang barang itu barang mitil yang ada nukut dengan harga lah katakan, itu ya dengan harganya, atau ada yang perumpamaannya dengan perumpamaannya, seperti itu. Wahia utawi syuf'ah, ai syuf'atu tegese syuf'ah bimakna tolabi hakalan makna nyupri syuf'ah iku alal foring senalika, harus secepatnya. Jadi begitu tahu langsung. Wahina itu nang dalam nalikane alal faur. Oleh karenanya ya, fal yubadir mongko age-age, mongko cepat-cepat.
sapa Syafi'i wong kang syuf'ah idza alima nalikane ngerti sapa Syafi'i bai asyak ing adol separo bi akhdihi kelawan ngalap saksi. Jadi kalau memang dia sudah tahu bahwa separuh barang yang diistirokan atau separuh dari musyarak itu dijual, maka dia secepatnya untuk cepat-cepat mengakuisisi, cepat-cepat mengganti rugi. Biaktihi kelawan ngalap saksi, cepat diambil. Ini nggak bisa nih. Tadi dia harga berapa? 200. Ini saya kembalikan uangnya. Ini jadi milik saya sekarang. Nggak bisa, ini udah dibeli. Oh, nggak seperti itu. Orang yang mengambil syarik hadis itu tidak bisa mengelak karena ini tamaluknya hakut tamaluk kohri, artinya hak memilikinya secara paksa. Mau nggak mau syarik hadis itu harus melepas. Wataku nulan ono opo al mubadaratu age-age fi talabi syuf'ati. Wataku nulan ono opo al mubadaratu age-age fitol syuf'atin dalam nyuprih syuf'ah iku alal adati ngatasnya ada. Jadi mubadarah itu hitungannya ya kebiasaan. Artinya sehari udah cepet itu. 2 hari dia. Kalau 1 bulan baru 1 bulan udah telat, berarti hak syuf'ahnya habis. Tidak bisa. Jadi hak syuf'ah itu begitu tahu mungkin 1 hari 2 hari masih dianggap itu cepat, ya udah berarti 2 hari. Itu adat kembalinya, tidak ada hukum pastinya. Fala yukallafu mengkora dan berarti sapa Syafi' al isra' ing age-age ala khilafi adatihi ing atase nulayani pengadatane Syafi'. Kalau kebiasaan Syafi' itu dianggap seminggu itu sudah kategori cepat-cepat, ya berarti sudah itu bagian dari cepat-cepat. Kalau kok seminggu sudah, seminggu itu kelamaan itu, udah tahu dari kemarin baru bilang, kan harusnya langsung. Fala yukallafu mengkora dan berarti sapa Syafi' isra' ing age-age ala khilafi adatihi ing atase nulayani pengadatane Syafi'. Bi aduin kelawan lumayu au gharihi lawaliyane adu. Jadi tidak harus cepat-cepat itu lari dan sebagainya, tidak harus seperti itu. Balik dhabi itu balik utawi pelanggaran fi dalika dalam menggono-menggono talabi syuf'ah al mubadarah fi talabi syuf'ah. Definisi untuk cepat-cepat untuk syuf'ah iku annama satama barang udda kang den wilang apa ma tawanian ing ngende-ngende fi talabi syuf'ah dalam nyepri syuf'ah. Annama setabde barang udah kang den bilang apa ma sawanian ing ndende fitul syuf'ah iku asqataha nggugurake apa ma ing syuf'ah wa illa lamun ora udah tawanian pala mongko ora asqataha. Artinya gini, definisi untuk bahwa itu mubadarah atau tidak itu hitungannya ya kalau itu dianggap sebagai orang yang tidak cepat-cepat, jadi dianggap ketika syuf'ah itu tidak cepat-cepat maka berarti menggugurkan. Tapi kalau itu dianggap itu ya masih dianggap waktu yang wajar lah untuk syuf'ah, maka itu berarti tidak menggugurkan. Jadi ketetapan waktunya ya itu tadi, ketetapan waktunya menurut adat. Fa'in akhar halaman to ngakhiraken sapa Syafi'in syuf'ah. Ai syuf'ah dari saing syuf'ah. Jika seorang yang mengakuisisi itu mengakhirkan hak syuf'ahnya mal qudrati serta kuasa bahwa dia mampu untuk syuf'ah, alih yang ngasih syuf'ah, batalat maka batal apa syuf'ah. Dia mampu bisa tapi diakhirkan, maka hak syuf'ahnya menjadi batal. Falau kana mongko lamun ana apa maridu syuf'ati wong kang ngarep pakai syuf'ah iku maridon, sakit, orang yang sakit, au ghaiban atau lunga ghaib an baladil mushtari saking negarane wong kang tuku, au mahbusan atau dan pun penjara, au khaifan atau wong kang wedi min aduwin saking musuh, fal yuwakkil mongko makilake sapa Syafi' ing qadara lamun kuwasa sapa Syafi'. Wa illa lamun ora
qadara, tidak bisa mewakilkan, tidak ada kemampuan, fal yushhid, monggo becik nakseake sapa syafi' ala talabi, ingat saya nyuplik syuf'ah. Jadi kalau umpamanya orang yang hendak syuf'ah itu kondisinya sakit atau kondisinya dia ghaib jauh rumahnya dari tempat yang ditransaksikan ya, atau dia dalam kondisi terbelenggu mungkin di penjara atau yang lain, atau dia takut dari musuh, kalau harus ke sana nanti jangan-jangan nanti saya ditembak musuh atau ditangkap dan sebagainya, maka wakilkan jika memang bisa untuk wakil. Kalau tidak, ya ada saksi bahwa memang dia itu sebenarnya mau syuf'ah, dia sebenarnya mau berusaha untuk syuf'ah, tapi dalam kondisinya yang tidak memungkinkan, harus ada saksinya. Mungkin via, kalau sekarang kan alat informasinya sudah canggih, tinggal telepon dan sebagainya. Fa'in taroka mongolamu to ninggal sapa syafi' al maqdura ing barang kang den kuasane apa alihi al minat taukil, saking bayane saking taukil mewakilkan awil isyadi tahu mersaksikan, batalah mangko batal apa hakuhu hake syafi' fil adharin lokal kang adhar. Kalau dia yang dia mampu tidak dilaksanakannya, dia mampu untuk taukil, katakan dia tidak mampu untuk isyhad tapi tidak dilakukannya taukil dan isyhad itu, maka hak syuf'ahnya menjadi batal menurut kalau yang adhar seperti itu. Walau qala lang tau ngucap sapa Syafi'i wong kang ngakui sisi orang yang syuf'ah, lam a'lam orang ngerti ingsun, saya nggak tahu anna haqq syuf'ati satamane hak syuf'ah iku alal fori, nggak saya age-age, saya nggak tahu kalau hak syuf'ah itu harus secepatnya ya. Wa kana lan ono sapa Syafi'i iku miman setengah saking wong yakhfa kang samar alih ngatese man apa dzalika ngono hak syuf'ah alal faur sudiqa mongko den benerake sapa Syafi' biyaminihi lawan sumpah Syafi'. Kalau orang yang syuf'ah itu berkata, saya nggak tahu loh kalau memang hak syuf'ah itu harus cepat seperti itu, saya malah baru tahu, tak kira boleh bulan depan, boleh boleh sempatnya saya, ternyata harus cepat-cepat ya, saya malah nggak tahu itu. Nah, kalau bilang seperti itu dan memang kondisinya orang tersebut itu memang seperti itu kondisinya, Mbak, memang kelihatan orang itu memang baru tahu, maka dibenarkan dengan sumpah. Sumpah kamu memang baru tahu? Iya benar, saya baru tahu. Kalau memang orang itu hanya cari alasan, mengatakan bahwa ternyata sumpah harus cepat loh, saya kira boleh nanti, boleh bulan depan, tapi ngomong seperti ini itu hanya sebagai alasan, maka tidak dibenarkan. Wa idza tazawwaja, dah titik selesai. Wa idza tazawwaja lan nalikane menikah, nalikane menikah ya, nalikane tazawud sapa asyakhsu, sapa syakhsu nama-amaan imro'atan ing wong wadon, ketika ada seorang menikah dengan perempuan ala syaksin ing atase separo akhadahu mongko ngalap ing syaksin ay akhad dadi ngalap sapa syafi'i wong kang syuf'ah asyaksa ing separo bimahril misli lawan mahar misil ditil kalmar ati kate mengkono wadon. Jadi ketika ada orang memberikan mahar itu dengan sesuatu yang memang untuk untuk sesuatunya itu mustarok, sesuatu itu milik bersama, kemudian diberikan sebagai mahar katakan, maka orang yang satunya itu boleh untuk syuf'ah mengambil bagiannya dengan mengganti mahar misil bagi perempuan itu tadi. Ini, tapi ya kayaknya jarang sekali terjadi kalau di sini ya. Mungkin tapi ini para ulama fikih sudah sampai sedetail itu. Artinya jika sampai ada contoh milik bersama, ada orang punya mobil, tadi kakak beradik mobilnya itu patungan, katakan beli 50 juta, begitu kemudian mobil itu dijadikan mas kawin oleh kakaknya. Wah, pada hari itu mobil harga berapa? Ini sudah laku 40 ini. Maka kemudian boleh diambil harga 20 jutanya ini oleh orang yang oleh orang yang, jadi boleh diambil, berarti 20 itu miliknya dia. Jadi ya pokoknya menjadi miliknya
Mahatawi dengan itu tadi memberikan ganti rugi kepada perempuan yang tadinya ini dijadikan mas kawin ini seperti itu. Karena milik bersama berarti dia menggantinya 20. Nah, sementara yang menjual itu harus yang memberikan mas kawin ini harus mengganti dengan mahar misil yang tadinya harga 40 ya 40. Wa ing kana lan lamun to ana apa syufa'a pira-pira kang syufa'a iku jamaatan wong akeh. Istahaqquha mongko ngahaki sapa syufa'a ing syuf'ah ai syuf'ata ing syuf'ah ala qadri ing ala qadri ing atase kira-kira khassasahum kang nentukake bagiane kang nentukake bagian jamaah minal amlaki saking pira-pira pemilikan. Kalau kana mongko lamun ta ana iku li ahadihim saking salah sijine syufa'a apa nisfu aqarin separone pekarangan katakan walil akhari lan iku kang meneh apa sulusuhu sepertelon ne akar walil akhari lan iku kate sawa walil akhir lan iku kate kang meneh apa sudusuhu seperenam me akar faba'a mengko adol sapa sahibun nisfi wong kang duwe separo khasadhu ing bagiane sahibun nisfu akhodah mengko ngalap ing khasah sabal akharani wong liya karone aflatan lawan para telu. Jadi kalau ada orang yang menghaki barang syufa'a itu hak berjamaah tidak hanya 2 orang tapi banyak orang kan. Nah, maka semuanya ngahaki untuk syufa'a. Semuanya ngahaki untuk syufa'a. Contohkan di sini kalau ada seseorang itu memiliki separuh karangan katakan, separuh aset nilai 500 juta. Kemudian ada seseorang itu memiliki aset itu 250 juta. Bagi yang lain itu hanya sepertiga. Sepertiganya 500, 125 juta. Bagi yang lainnya lagi 1/6. Maka kemudian orang yang memiliki separuh itu kemudian menjualnya. Menjual bagiannya. Nah, maka kemudian 2 orang yang memiliki 1/3 dan 1/6 itu boleh untuk untuk mengakuisisi dengan di 1/3 seperti itu. Pokoknya kalau ini haknya orang banyak seperti itu. Nanti dihitung sesuai dengan haknya masing-masing. Tapi untuk di dalam hak saham yang seperti sekarang yang dijual bebas di bursa saham, walaupun itu bagian daripada syirkah, tapi untuk mengakuisisi secara paksa itu kayaknya nggak ada. Tapi ya kita nggak tahu apa yang menjadi aturan di bursa saham sana. Apa memang kalau yang saham mayoritas itu ketika ada orang menjual sahamnya ke orang lain punya hak untuk mengakuisisi atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang terjadi hukum jika ada orang bersekutu dalam satu kepemilikan yang benar-benar bersekutu loh, bukan jiwa, bukan hanya berdampingan, tapi benar-benar satu barang dimiliki bersama. Kemudian seorang satu ini menjual bagiannya sendiri tanpa sepengetahuan satu orang ini, maka satu orang ini boleh untuk mengakuisisi, mengambil alih kembali yang tadinya sudah dijual, harus diambil oleh ini saya berapa tadi kamu beli 200 juta, ya udah ini jual uangnya 200 juta ini hak milik saya, akhirnya menjadi milik sendiri. Itu yang maksud syufa'a itu seperti itu intinya. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang ya fikih sudah begitu detail sampai akad seperti itu mengakuisisi sudah diatur. Maka sebenarnya kalau hukum syariah ya ini dalam Fathul Qorib juga sudah diatur semua. Coba sampai hukum had ya. Sampai nanti di belakang-belakang ada beberapa qadaya, keputusan-keputusan hukum. Itu semuanya ada. Kalau ini masih masalah transaksi muamalah. Mari tadi jual beli, syirkah, ini masih muamalah semua ini. Masih kerjasama untuk bidang ekonomi sebenarnya ini. Sehingga tidak terjadi persengketaan antara satu orang dengan orang yang lain disebabkan karena adanya beberapa hal. Termasuk tujuan syuf'ah itu untuk menolak terjadinya persengketaan antara orang dengan orang lain.
Ya jelas kan, dia bekerjasama kepemilikan sesuatu, dua orang, ternyata bagiannya satu orang ini tanpa sepengetahuannya ini dijual kepada orang lain. Ya jelas lah, ini sudah menyalahi prosedur. Maka untuk menolak doror ini punya hak ya, si A, katakan ini A dan B bersekutu atau sepakat untuk memiliki sesuatu, dibelilah sesuatu, ini milik berdua, tapi kemudian aset 50%, asetnya si A yang 50% ini dijual kepada C tanpa sepengetahuan B. Begitu tahu, wah kok dijual, si B ini nanti kemudian memanggil si C mengakuisisi, ini hak saya untuk ini tanah bersama, ini milik bersama, nggak boleh kamu kemudian memilikinya. Tadi dibeli berapa? Ya udah saya ganti 200 juta, sekarang menjadi milik sendiri. Itu intinya sub'ah itu seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Al-Fatihah. Ya kan, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.